Ketika ingin memulai beternak bebek, maka hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah tentang penyakit bebek, agar keuntungan yang bisa didapat bisa maksimal. Penyakit yang menyerang bebek di Indonesia tidak kalah banyak dibanding penyakit pada unggas lainnya. Penyakit pada bebek sendiri terbagi menjadi dua, yakni penyakit menular dan tak menular. Sedangkan untuk cara penyembuhan penyakit pada bebek juga sangat bervariasi, yang disesuaikan dengan jenis penyakit. Berikut akan saya jabarkan secara lengkap tentang cara-cara pengobatan yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi penyakit pada bebek. Mengatasi avian influenza. Penyakit avian influenza atau AI bisa menyerang sistem kekebalan tubuh pada bebek yang disebabkan karena virus. Beberapa tanda yang bisa dilihat ketika bebek terkena AI diantaranya adalah bengkak di area sekitar mata, keluar cairan dari hidung bebek, bersin-bersin, keluar air mata, dan merupakan penyakit yang bisa menular ke bebek lain, sehingga harus diatasi dengan cara memisahkan bebek yang sakit dengan bebek yang sehat. Meskipun penyakit ini belum bisa diobati, namun sudah ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit avian influenza pada bebek. 2. Mengatasi kolera. Kolera salah satu penyakit yang menakutkan bagi para peternak, sebab angka kematian akibat penyakit ini sangat tinggi. Kolera pada bebek terjadi karena bakteri Pasteurella multocida dan biasanya menyerang anak bebek berusia 4 bulan ke atas. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini diantaranya adalah sesak nafas dan diare. Jika bebek terkena kolera, maka segera pisahkan dengan bebek yang sehat dan berikan preparat sulfa serta antibiotik untuk bebek yang sakit. 3. Mengatasi salmonellosis. Penyakit salmonellosis pada bebek terdiri dari 3 jenis, yakni avian paratyphoid, polorum atau berak kapur, dan juga fall typhoid yang juga bisa menyerang pada bebek. Untuk gejala dari avian paratyphoid pada bebek diantaranya adalah nafsu makan yang menurun, diare, dan terlihat tidak bergairah. Sedangkan untuk gejala polorum adalah kotoran berwarna putih, tidak nafsu makan, sering terkejut, dan juga terlihat seperti merunduk. Sementara untuk gejala fall typhoid adalah kotoran berwarna hijau agak coklat, tidak nafsu makan, dan mudah terkejut. Bebek yang terkena penyakit ini akan tumbuh dengan lambat sebab usus bebek sudah terluka. Meski penyakit ini sudah sembuh, namun bibit penyakit masih mungkin terbawa bersama kotoran. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa memberikan antibiotik dan juga beberapa jenis obat lainnya seperti koledirin, tetraklor, sulfamid, dan juga trimezin. 4. Mencegah mata putih atau wet eye. Penyakit mata putih biasanya terjadi pada bebek berumur di bawah 2 bulan. Bebek yang kurang asupan vitamin A akan lebih rentan dengan penyakit ini dan juga bisa terjadi karena lantai kandang yang lembab. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini diantaranya adalah cairan putih yang bening yang keluar dari mata dan paruh. Kotoran berubah warna menjadi kekuningan, sulit bernapas, tubuh terlihat lemas dan akhirnya lumpuh. Kejang-kejang dan kematian tidak bisa dihindari. Untuk langkah-langkah pencegahan bisa diberikan antibiotik seperti oksitetrasilin atau chlortetrasilin yang dicampurkan bersama air minum atau pakan. Pemberian antibiotik harus disesuaikan dengan dosis, yakni 10 gram untuk setiap 100 gram pakan atau 10 gram untuk 40 galon air minum ternak. 5. Mengatasi cacar. Cacar bisa terjadi pada semua bebek dan tidak memandang usia, dengan gejala timbul bintik-bintik kecil atau seperti benjolan pada kepala dan kaki bebek. Cacar pada bebek bisa terjadi 2 jenis, yaitu cacar kering dan juga cacar basah.
Penyakit cacar bisa menyerang rongga mulut bebek sehingga kesulitan makan atau minum, hingga membuat bebek lemas dan akhirnya mati. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah mengelupas benjolan hingga berdarah lalu berikan iodium tincture atau betadine. 6. Mengatasi berak darah. Penyakit berak darah juga bisa terjadi pada semua umur bebek dengan gejala seperti tidak nafsu makan, berat badan yang menurun, dan semakin lama bisa membuat bebek lumpuh. Penyakit ini merupakan jenis penyakit menular dari kotoran. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan kandang, kelembapan kandang, dan juga diberikan antibiotik yang dicampur pada minum atau pakan bebek. 7. Mengatasi kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A pada bebek bisa terlihat dari bebek yang tampak mengantuk, kaki yang lemah, tertimbun lendir berwarna putih pada mata, dan mudah terkena penyakit. Pada bebek yang berumur 4 minggu yang kekurangan vitamin A, akan terlihat selaput matanya kering dan tebal. Air mata keluar terlalu banyak dan juga mata yang tertimbun cairan. Sedangkan untuk bebek dewasa yang kekurangan vitamin A akan menyebabkan berkurangnya produksi telur, tubuh kurus dan juga lemah. Untuk mengatasi masalah ini, bisa mengganti pakan jagung putih dengan jagung kuning dan berikan vitamin A pada bebek. 8. Mengatasi brooder pneumonia. Penyakit brooder pneumonia merupakan penyakit yang biasa menyerang anak bebek yang masih memiliki bulu halus. Penyakit ini terjadi karena kotak atau pelingkar triplek atau seng yang terlampau padat dan lampu kurang panas, sehingga bebek kedinginan sekaligus sesak. Gejala yang ditimbulkan diantaranya adalah pembengkakan pada kepala, sulit bernapas, dan mata mengeluarkan air. Untuk cara pencegahan penyakit ini bisa dilakukan dengan mengontrol kapasitas kotak atau pelingkar sekaligus mengontrol panas induk buatan. Sementara untuk pengobatan bisa diberikan 1 sendok teh baking soda untuk 1 squad air minum selama 12 jam untuk mengurangi penyebaran penyakit. 9. Mengatasi ricket duck. Ricket duck atau kekurangan vitamin D yang disertai dengan kekurangan kalsium serta fosfor bisa menyebabkan penyakit tulang dan kelumpuhan yang juga bisa menyerang pada bebek. Bebek yang terkena penyakit ini bisa mengalami kelainan pada persendian kaki. Untuk pencegahan penyakit ini bisa dilakukan dengan menambah kalsium, fosfor, dan vitamin D pada pakan. Untuk mengatasi kekurangan vitamin D juga bisa menambahkan 2% tepung tulang dalam pakan bebek dan biarkan terkena sinar matahari. Sepuluh. Mengatasi antibiotika dermatitis. Penyakit ini bisa terjadi pada bebek karena pemberian obat yang mengandung antibiotik terlalu berlebihan, sehingga kulit kaki bebek menjadi kering, rontokan bulu, mudah patah, dan gelisah karena gatal pada kulit. Untuk mengatasi masalah ini, hentikan pemberian antibiotik dan berikan laksatif atau obat pencahar ringan seperti moloses yang bisa menyembuhkan itik dalam 4 hingga 6 hari. 11. Mengatasi mikosis. Mikosis bisa terjadi ketika bebek tidak sengaja mengkonsumsi pakan basi atau jamur yang ada pada lantai kandang. Bebek yang keracunan akan terlihat dari kondisinya yang sangat lesu, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun dalam beberapa hari secara cepat. Jika tidak segera diatasi, maka kurang dari seminggu bebek akan mati. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan jemur lantai kandang bebek secara teratur agar tidak lembab, sekaligus berikan kapur khususnya ketika musim hujan. Untuk pengobatan bisa diberikan antibiotik yang dicampur pada pakan atau minum bebek.